aku datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi di situ yang membentuk aku dari kecil itu punya mimpi. Aku sempat berpindah rumah sampai 9 kali, dari satu rumah ke rumah lain, ke rumah lain, ke rumah lain. Jadi ibaratnya ngontrak lah. Jadi saat itu aku bilang, I want to have a house for my family. Karena ini kan Hari Kartini tuh ya. Iya. Renji pengen tahu makna Hari Kartini buat Mbak Di sama Mbak Lydia. One thing yang kita harus realize adalah harus tetap punya keyakinan, harus berani ambil pilihan. Izinkan dirimu berada dalam gelap, tapi believe kamu akan kembali terang. Hai Winners, balik lagi di BVR Wanita Ninja Talk bareng aku Renji and Misty. Dan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Dan tentunya di hari yang spesial ini kita juga mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah sosok wanita ninja dan juga Kartini masa kini. Siapakah dia? Kita tonton dulu video yang satu ini. Lydia Leving merupakan seorang penulis, writing coach, pengusaha, dan life coach dengan 18 tahun pengalaman di industri hospitality, 15 tahun di dunia wirausaha, dan 5 tahun sebagai coach untuk pengembangan diri. Ia memiliki visi untuk memberdayakan perempuan melalui bakatnya dalam menulis dan kini menginspirasi banyak wanita untuk memaksimalkan pola pikir mereka di dunia profesional. Lydia juga aktif terlibat dalam berbagai komunitas di Bali, termasuk komunitas wirausaha TDA dan komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Tak hanya itu, ia juga membangun komunitasnya sendiri yaitu Bali Writing Club yang sudah mementori lebih dari 80 penulis perempuan dan menerbitkan 11 buku antologi. Lantas, seperti apa jalan ninja Lydia Leving? Selamat datang Mbak Lydia Leving, selamat datang di BVR Studio. Selamat datang, terima kasih. Seneng banget akhirnya balik datang ke sini. Dan selamat Hari Kartini loh buat balik sama Mama Renji. Perempuan di luar sana. Buat semua winners juga selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Itu terakhir kali kita ketemu kemarin waktu event ya, event di Seminyak ya. Event Terus, Instagram kreator Jadi anak-anak muda semua dan aku paling tua gitu kan, ya Allah. Enggak. Rengi 17, balik 21. Iya. Forever 21. Forever young. Nah, jadi gimana nih perjalanan ke sini? Tadi katanya dari tempat, terus akhirnya perjalanan ke Seminyak. Gimana kabarnya setelah aku biasanya jalannya tuh nggak pernah lewat jalan penjara ya, tapi tadi karena Google Map-nya sebenarnya sih ini kan udah sering banget lewat kan, tapi tetap membutuhkan Google Map, ternyata jalannya lewat sana, and then berarti di sini. Ya tahu gitu mah aku lewat dari sana aja yang lebih kunti gitu kan, tapi sometimes kita emang harus follow through gitu ya, untuk padahal kita udah tahu nih kayaknya lewat sini deh, tapi Google Map kok lewat sini ya udah deh gitu. That's why. Gitu. Soalnya nggak Kata hati ke sini. sebenarnya udah tahu gitu, cuman mau tahu nih Google ngomong apa sih, arahkannya kemana sih gitu. Ternyata di sini I've been many time through pas this area, jadi udah familiar. Udah familiar ya. Dan ini pertama kali juga ya ke Bali Pertama Coffee Club kali, dan studio. yes. Akhirnya sih. So thank you banget Mbak Di untuk diundang. Sama-sama, terima kasih juga udah hadir. Saya tuh ya setiap kali kalau pas ngelihat Mbak Lydia tuh di Facebook terus gini, aduh senang banget deh ngelihat activitiesnya, ya kan. Terus kayaknya seru banget, makanya waktu itu pas ngelihat Rengi bikin event sama Mbak Lid, aku bilang, Rengi, balik ya nanti ya di Wintalk ya, coba cari waktunya, mudah-mudahan ada yang cocok. Akhirnya alhamdulillah senang banget. Perjalanannya lumayan panjang ya, 3 bulan ya dari sebelum lebaran. Kayak dari Februari deh. Februari, Maret, April, atau Mei kan Regi bilang, Mbak nanti Mei ya. Oke Mei gitu. Pas yang kemarin, Mbak jadinya podcast. Oke lah. Iya, soalnya banyak ya activity banyak juga banyak. Karena Mbak tanggal segini nggak cocok, aku nggak bisa. Nanti coba lagi ya Mbak tanggal segini, akunya nggak bisa gitu. Alhamdulillah hari ini bisa ya. Dan hari ini spesial ya untuk Hari Kartini. Hari Kartini. Nah, boleh nggak sih, tadi kan kita udah sama-sama simak videonya Mbak Lydia kan, ternyata perjalanan yang sangat panjang untuk bisa akhirnya menjadi Lydia Leving yang sekarang. Boleh nggak sih diceritakan perjalanan hidupnya hingga jalan ninja yang Mbak Lydia ambil sendiri dalam kehidupan itu seperti apa? Oke, sebelumnya aku mau lebih di-clarify kenapa orang bilang jalan ninja. Jalan ninja itu lebih ke jalan berkelok atau jalan apa?
ups and down sih. Ups and down. Okay. Dan juga kan sekarang mengambil sebagai penulis ya. Kenapa memilih menulis dan kenapa memilih membuka bisnis gitu? Ini nggak ada tisu ya? Udah siap nih. Nggak sih. Jadi gini, ini kayaknya ada salah satu kenapa ini bisa juga ya. Oke. Ada yang bercanda. Jadi ini tell the truth, ini my first experience yang biasanya kan let people don't know about us, tapi di buku orang bisa tahu kita gitu ya. Dan ibaratnya kadang orang tuh nggak tahu si A si B siapa, gimana perjalanan mereka sampai mereka baca buku, misalnya buku tentang orang itu. Oh ternyata ya gitu, oh ternyata gitu. Dan tapi aku selalu bilang your story is matter. Nah dengan di podcast ini aku senang banget karena biasa di podcast lain tuh lebih spesifik kayak ngomongin tentang buku, ngomongin tentang bisnis. Kalau ini kan lebih general ya. Jadi kalau aku boleh sharing siapa sih aku before gitu. Sama kayak teman-teman yang lain, cuman aku selalu berpikir dulu I always say aku datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kan ada orang yang datang dari keluarga yang mampu, datang dari keluarga yang apa gitu. Kalau aku bisa dibilang datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, yang aku pikir kind of broken home gitu ya, bukan dari keluarga yang bahagia, bukan dari keluarga yang a happy family gitu. Dan tapi di situ yang membentuk aku dari kecil itu punya mimpi. Jadi aku udah 46 nih Mbak Di. Bukan usia yang bukan usia yang muda ya, tapi ketika aku kecil dulu aku sempat berpindah rumah sampai 9 kali, dari satu rumah ke rumah lain, ke rumah lain, ke rumah lain. Jadi ibaratnya ngontrak lah gitu ya. Jadi dulu mama papaku tuh kita berasal dari mereka yang ada, tapi karena don't know how to manage money atau apa, jadi rumah kita terjual yang akhirnya kita harus pindah dari satu rumah ke rumah. Dan itu berbekas buat aku karena ketika SD aku ke SMP, teman SD nyari ke rumah lama aku nggak ada. SMP aku pindah SMA, teman SMP nggak ada. Jadi saat itu aku bilang I want to have a house for my family. Itu yang buat aku I have to have a house for my family. And then waktu itu aku suka banget nonton film Xena, The Warrior Princess. New Zealand is so beautiful, and then aku cuma pikir wah it's so beautiful. I want to travel around the world. Gila gak sih anak SD gitu ya, omongannya tuh tinggi banget. Makanya dulu aku belum tahu tuh The Secret lah, Manifestation, tapi aku udah pas sekarang belajar itu kan gue dulu. Oh ternyata bisa dipelajarin. Oh ternyata yang gue lakuin itu nulis, visualisasi yang orang dulu halu mimpi kayak gitu, ternyata itu science ya, atau ternyata itu emang bisa kita ciptakan gitu. Jadi aku dari kecil bisa dibilang pemimpi kayak tadi, kayak misalnya I want to travel around the world, I want to buy a house for my family. Jadi yang udah, kalau kata orang lu ngaco, lo ngalor ngidul, atau kalau yang jahat masa sih nggak mungkin gitu kan. Tapi itu yang berada di benakku, yang I want to have a house for my family, I want to have a house for my family. Sampai pada akhirnya aku waktu SMA tuh dapat beasiswa ke Australia sebenarnya. Cuman beasiswanya itu kan hanya untuk pendidikannya aja. Tinggalnya, makannya kan harus tetap bayar kan ya, mesti tetap harus ada uang saku. Sedangkan my family cannot afford lah saat itu. Jadi aku nggak tuh nggak ambil kesempatan itu. And then aku juga dapat PMDK dulu, kuliah di UGM. Maksudnya kan kalau dulu PMDK boleh milih nih mau ke UI zaman dulu. Tapi karena aku again my family cannot afford untuk biaya kuliah, akhirnya aku nggak kuliah gitu. Jadi saat itu aku dibayar kuliah sama mantan pacar pertamaku untuk kuliah perhotelan D1 Mbak Di. Gitu. Jadi dari situ aku training ke Singapura selama 6 bulan, pulang dari Singapura aku ke kapal pesiar, and then aku kerja dari situ. Bener-bener yang my dream traveling around the world itu tersampaikan. So far I've been over 50 country, kerja di kapal pesiar, di Yas apa gitu segala macam. Jadi yang bener-bener, dan aku beli rumah tuh bener-bener beli rumah tuh di tahun 2008 walaupun nyicil ya, tetap ya bayar DP 50 juta, terus setiap bulan bayar 2,5 gitu. Walaupun sayangnya kemarin 2021 pas Covid ada problem ya, bayar akhirnya mau dilelang. Tapi ya itu dia life is up and down yang benar-benar buat aku yang I need to have another dream, need to have another dream gitu.
And then aku mungkin salah satu orang yang bersyukur karena kalau ngomongin karirku tuh aku ketika aku kerja di suatu perusahaan less than 1 year aku pasti dapat kayak promosi. Ada satu posisi baru 2 bulan aku dapat posisi leader. Kerja di tempat lain nggak sampai setahun aku posisi, jadi bener-bener karirku bagus Badi. Yang terakhir itu aku istilahnya di posisi dev head, departemen head untuk marketing, dengan karyawan banyak, dengan istilahnya basic yang lebih dari 20 juta yang untuk orang Indonesia oke lah ya, masih oke gitu kan. Tapi in the end I decided to get married with someone di usia yang usia cukup muda, tua ya. Kalau untuk usia 31 nikah ya kalau orang Indonesia. Masih muda. Oke. Zaman dulu tuh kalau ditanya kalau ke pernikahan, balik lo kapan? 2 tahun lagi. Balik lo kapan? 2 tahun lagi. Setelah usia 30 lo kapan? Nggak ngomong 2 tahun lagi udah 30 kan. Akhirnya nggak tahu lah, akhirnya plus tuh 31 akhirnya aku dapet ini. Nah, Rini masih single kan? Siapa di sini yang single? Single ya. Kalau aku selalu bilang sebelum nikah, ketika kita masih single, make sure you are success. Kenapa? Karena ketika menikah kita nggak pernah tahu kita nikah cuma segini doang ya, nanti kita cerai ya, nggak ada dong. Lo nanti ini ya, siapa tahu mungkin salah satu dari kita meninggalkan, kita dipaksa dengan Tuhan dipanggil, atau dengan terjadi sesuatu yang kita udah nggak cocok lagi gitu kan Badi. Tapi ketika kita udah di posisi pernah sukses, kita menikah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kayak aku harus divorce, kita tahu tuh pernah di posisi gue pernah sukses nih, istilahnya gue pernah gaji 40 juta nih, gue pernah nih bawa duit dari kapal pesiar 200 juta, itu kan masih ada fire-nya kan gitu. Jadi apalagi kayak aku, I've been over hampir 10 tahun nih sebagai single mom gitu. Jadi emang it's not easy gitu. Tadi perjalanannya sampai di posisi aku married dan kita tuh kita punya total itu 17 karyawan. Villa rental di tahun 2020 kita pegang 23 villa, cuman ya itu up and down. Akhirnya divorce and then kayak jeglek, start everything from zero lagi gitu. Jadi kayak udah perusahaan ambil lah semuanya, istilahnya dia yang pegang gitu kan. Cuman di situ makanya kan tadi sebelum acara ini aku sharing ke Renji. Setiap orang itu mengalami masa posisi yang mental health, self healing journey, and then self development. Aku so far nggak pernah berada di, alhamdulillah nggak pernah tuh ngerasa di posisi mental health kayak stres, apa suicide thought atau apa, aku nggak pernah. Karena malah orang tuh nggak pernah tahu kayak hidup lo enak banget sih gitu. Jadi kayak gini, aku boleh jujur ya, mungkin di sini doang ya. Aku punya uang 100.000 Mbak Di. I'm very confident to go to 5-star hotel untuk ajak anakku. Karena kenapa? Full package itu kan 60.000, dapat iced tea, dapat nasi goreng, udah dapat anduk. And then jadi maksudnya sometimes aku memang tidak pernah membiarkan orang lain tuh tahu keadaanku. Even mamaku tuh nggak pernah tahu. Even pas udah divorce segala macam, baru aku pulang aku bilang, "Ma, jangan kaget ya, cuma mau kasih tahu aku divorce." Mamaku sampai kaget kan. Wah, ada banget anak begini. Jadi ibaratnya aku my own decision maker, aku bukan aku nggak bisa makanya terlalu bilang lu terlalu mandiri gitu atau terlalu independen, terlalu kayak gimana. Karena aku very quick making decision. Saat itu aku tahu ketika mantanku selingkuh, on that moment apa yang aku lakukan? Ambil kertas, bagi-bagi harta gono gini. Gila gak sih? On the first day langsung aku ke notaris, langsung bikin gini segala macam. Itu very quick gitu. Tapi bukan untuk dicontoh ya. Harusnya kan harus ada mediasi kayak, tapi karena aku punya yang aku bilang sama mantanku, kalau kamu misalnya sakit, lumpuh, bangkrut, I still stay with you. Tapi because this is something yang aku cannot accept against my value, I cannot forgive. And then ini, walaupun dia bilang gimana kalau nanti 5 tahun atau kita baik lagi, itu a different story. Tapi on this moment I cannot accept you, that's it. Gitu sih. Gitu. Jadi tapi misalnya gini, ada momen nggak ada orang kata gini, orang kita nggak akan sukses banget kalau kita nggak pernah ngerasain di rock bottom. Katanya nih Mbak Di. Jadi waktu itu aku bilang gini, kok my life is very simple ya, I want everything cuma sholat duha atau aku sholat aja kok everything is very simple. Jadi sebelum the COVID tuh kayak aku bilang,
Allah kayaknya nggak adil deh, kok my life is so simple sih gitu. Mau apa ada, mau apa keturutan, mau ini diinin. Jadi LOA-nya manifestasinya ada. Aku bilang aku nggak mau, dan aku sempet di posisi yang bukan meninggalkan aku secara Islam, tapi yang aku mau ke orang-orang dong nggak perlu sholat 5 waktu, aku nggak mau ini dong, nggak perlu berdoa ke Allah, maksudnya mau yang benar-benar. Aku sempat ikut kayak melukat lah, aku ini maksudnya ngerasain experience aja sih gimana sih rasanya gitu. Jadi aku di posisi yang meninggalkan sesuatu yang masa sih hidup gue so easy hanya dengan melakukan ini, gitu. Hanya kan aku dengan selalu sholat duha, sholat maksudnya yang benar-benar secara spiritual. Jadi aku berusaha untuk melakukan sesuatu yang dengan pikiran gitu, dengan benar-benar kerja, nggak pakai minta pertolongan Tuhan gitu. Ternyata emang susah. Kebanyakan kayak kita tuh kayak DNA kita tuh emang udah kayak misalnya Renji lahir di sana, ya kita emang udah harus seperti itu gitu. Betul. Karena aku bilang orang Rusia tuh nggak pernah doa, nggak pernah gimana, kok mereka kayak gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu ya, Mbak Lid, kalau kita ngelihat ya, nanti kita ngomongin soal apa tadi lah. Iya, sebenarnya yang butuh sholatnya, yang butuh doanya tuh kita nggak sih? Iya kan? Benar. Bukan karena itu perintah, gitu. Tapi karena need, di situ aku tahu it's a need actually gitu loh, bukan karena kewajiban. Karena waktu itu aduh harus sholat, jadi karena kita kepikir harus, jadi kita beban. Tapi kalau sekarang is a love actually about from, jadi kayak 5 waktu tuh kayak dari sholat kesini kayak gitu. Jadi lebih ke is a need gitu ya. It's a need for us to having conversation with him, ya kan? Yang mana kita ingin sharing apa yang kita udah alamin gitu. Dan aku aja tadi pas dengar Mbak Lid cerita kayak gitu, aku baru denger juga gitu. Bukan masalah ibaratnya gini, wah kayak gitu ya, tapi itu betul-betul pengalaman yang mungkin setiap orang nggak dapat kesempatan begitu. Bukan berarti itu segala sesuatu kok mudah banget ya, kok simple banget ya gitu. Tapi pas pada saat Mbak Lid ngejalaninnya kan ups and down-nya itu kerasa banget gitu. Tapi apa sih yang bikin Mbak Lid pada saat Mbak Lid di bawah itu terus langsung merasa aku harus bangkit? Apa yang memotivasi Mbak Lid saat itu? Sebenarnya ini di tahun 2025 ini, sebelum aku kesini dulu ya, back ke COVID itu kan I have everything Mbak Di. Ibaratnya yang kayak ada nggak sih orang yang pernah beli mobil cash, jarang ya, gitu. Ada nggak sih orang yang pokoknya I've been in the position which I'm okay gitu finansial, dan I think I'm success enough. I think at least lah ya kan, kalau orang Indonesia kita bisa ngeliat so far lu punya mobil, lu punya rumah, lu punya duit, you can travel. Aku pernah ngajak anakku dalam 2 tahun itu ke 4 negara untuk liburan. I'm success gitu. I think I'm success. Istilahnya I've been there lah, pernah sukses gitu. Tapi di situ aku yang ketika aku bilang yang why everything so easy gitu. Why I think it's not kadang aku kayak ngenyain orang, kayak misalnya kakak aku tuh siapa orang minjem uang gitu. Lo kok bisa sih nggak punya uang gitu loh Mbak Di. Aku kayak why it happen gitu. Jadi sampai aku dulu pernah punya dana 3 juta itu untuk minjemin orang. Jadi kayak misalnya balik gue pinjam uang 1,5, minimal 500 aku kasih. Balik gue ini nggak pernah. Jadi aku punya dana tuh Mbak Di, karena aku ngerasa yang kok orang bisa ya nggak punya uang, oke lah gue siapin dana gitu. Yang aku nggak pernah susah. Tapi ketika COVID itu bener-bener kan yang itu yang ibaratnya aku don't have any financial literacy, yang lu punya duit harusnya how to save, how to invest, karena itu yang aku nggak punya Mbak Di. Jadi ibaratnya I live for today. Aku pernah beli jaket kulit tuh 220 euro tuh kurang lebih 3 juta lah ya kalau diinin. Itu very simple. Aku pernah beli jam yang berapa. Jadi karena is agak easy money, aku tuh kayak yang ya udah, pernah nggak sih 1 jam lu nggak bisa ngabisin duit 15 juta kayak cuman gue mau beli ini, beli ini. Karena is easy to get money. So aku nggak pernah berpikir how to save, tapi ketika bener-bener yang di COVID itu baru bener-bener berasa, karena kita pikir nanti next month selesai gue dapat uang lagi, gue akan dapat project 60 juta sekali tanda tangan untuk jadi business development. Jadi I get used to get easy money. Ketika di COVID kan butuh waktu tuh, apalagi aku orang hotel dan bisnisku yang di hotel gitu Mbak Di. Jadi kan sampai 2023 tuh kalau aku merasakan maksudnya masa sulitku tuh dari pertama kali COVID itu baru tanda tangan kontrak, I get money, tapi di-cut mau nggak mau kan harus malah kita punya utang kan, karena kan nggak ngajar, malah kita yang harus duitnya udah kita terima 50% gitu loh Mbak Di. Jadi yang benar-benar sampai 2022 sampai 2023, dan jujur baru di 2024 itu baru bener-bener
pivot yang I have to do something nih, nggak bisa nih gitu. Makanya yang dulu aku in the zona nyaman 2026 tuh aku yang 2016 memutuskan I don't wanna work anymore. Aku pernah berada di posisi gaji ya kurang lebih 40 juta lah sebulan. Kalau untuk orang Indonesia is enough lah ya untuk gaji segitu. Ya enough gitu Mbak Di, tapi ketika aku divorce dan ketika aku memutuskan gue capek ini nggak mau kerja lagi, ya udah deh jadi entrepreneur lah bahasanya. 2016 sampai 2020 itu kan baru tuh, baru yang yakin banget nih 2020 this is my time, karena 2019 sudah oke. Jeger COVID. 2021, 2022, 2023, 2024, jadi no matter how much money you have, nggak bisa menurunkan lifestyle yang juga ya udah gitu. Jadi bener-bener drop baru yang makanya larilah. Tuhan tuh mengasihkan aku yang menjadi penulis buku itu kan baru di ketika COVID. Aku belajar buku, nulis buku segala macam, and then orang-orang pada bisa mau dong nulis buku. Baru di situ aku pikir oh ya ada aku jadi writing mentor dengan jadi ya itu pivotnya gitu loh Mbak Di. Yang Mbak Di bilang dari mana ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke hotel, nggak bisa kerja, nggak bisa gimana kan, jadi harus cari how to live, how to survive gitu. Tapi sometimes there is always sesuatu yang kita nggak pernah berpikir. Tapi again gitu, ini bukan aku loh, ini aku dikasih Tuhan. Kadang tetap aku merasa bilang gini, kerjaku apa sih gitu loh, kok kayak istilahnya ke Tuhan aku mau ini dong, kok dikasih jalan sih gitu. Aku mau kayak gini, kok diketemuin orang sih kayak tapi ternyata itu emang gift yang harusnya disyukurin sih Mbak Di. Kadang aku merasa kayaknya I'm too special gitu. Nah, tapi ketika di COVID yang bener-bener aku nggak mau come to him, yang tuh expecting Tuhan aku mau ini dong, jeger ada aku, enggak Mbak Di, I'm not asking. Dan aku even stop kayak misalnya dalam 1 tahun tuh nggak yang aku bilang Tuhan aku nggak sholat ya, aku nggak ini ya. Jadi bener-bener kayak karena aku mau yang ngerasain gimana sih caranya you can live tapi without asking, tanpa doa gitu ibaratnya. Dan aku bener-bener ya baru berasa ternyata susah ya gitu. Ternyata susah ya, ternyata kita nggak bisa ya gitu. Dan ketika aku ketemu orang yang sukses banget, dia bilang jam 3 gue bangun, orang Hindu, gue harus meditasi, harus begini-gini. Terus dia bilang dia aja sampai 1 jam ya, gue sholat 5 menit loh, masa sih gue nggak ngejalanin. And then aku baru berpikir, aku harus balik lagi. Gitu, ketika balik lagi itu cepet banget kembali lagi. Tapi aku mau ceritain ketika di COVID itu sampai anggaplah 2023-2024 pun aku masih berada di posisi yang ya secara finansial nggak kayak dulu gitu. Ibaratnya ya susah, kayak from deal tuh kayak misalnya udah ini ternyata cancel atau kayak gini, jadi susah. Nggak, it's not that easy karena aku menginikan satu sisi Tuhan. Spiritual itu yang aku bukan aku blok, yang kayak aku berpikir I'm too easy with this. Aku mau coba gimana kayak orang-orang bule gitu loh Mbak Di yang tinggal di sini tuh yang I don't have to go to church, I don't believe in God, yang penting lo kerja, you have money. Jadi aku bilang bisa nggak aku kayak mereka gitu yang cuman udah gue kerja aja, gue nggak ada minta nggak yang nggak sholat nggak doa gitu ya. Kalau sekarang ini kayak kemarin aku lagi ada project sesuatu, sebelum pulang aku bilang gini, pas aku sholat Tuhan bantu aku hari ini, aku I need this. Pas belum sampai pulang pun aku udah get the good news. Emang which is that what I want gitu, tapi aku bilang gini, tuh kan simple kan gitu maksudnya. Karena minta. Kok simple sih gitu loh, maksudnya karena aku bilang sometimes aku yang itu nggak makanya aku kadang bilang why don't you just ask gitu kayak kakak adekku nih gini. Lu maunya apa, lu just minta aja, tapi emang harus ditulis dulu, gue mau ini dan imagine and then thank you is feels like you ready SAP. Kan orang nggak ngerti kayak gitu ya, diajarin apa sih lu mas, iya duitnya nggak ada sekarang, tapi emang itu perjalanannya yang nggak mudah, karena itu aku ngalamin Mbak Di, bener-bener yang dan tapi aku mau dulu yang aku sombong yang berpikir kok bisa sih orang nggak punya uang, lu kok bisa sih minjemin. Jadi di masa yang COVID itu bener-bener yang ibaratnya yang aku yang dulu biasanya selalu minjemin duit ke orang, ini orang-orang yang dulu itu tetap ke aku kan, Mbak boleh kayak gini, sorry aku nggak bisa bantu, dari 1,5 Mbak 1 juta di Mbak sorry Mbak aku nggak bisa, sampai dia turun ke 500 sampai ke Mbak 300 deh karena gini-gini, dan aku yang nangis Mbak Di, kesal karena nggak bisa bantu. Sampai aku bilang gini, Mbak gue punya uang segini, daripada nanti gue sakit hati lu bilang hari ini lu ganti nggak ganti, gue kasih aja deh 150, nggak usah diganti gitu. Tapi aku kesel karena
berarti kan dia tahu dong aku nggak bisa bantu dia kan, berarti dia tahu dong aku juga lagi nggak punya kan gitu. Jadi di situ aku bilang I have to get back, gitu, I have to get back, karena aku terbiasa nggak pernah ada masalah dengan finansial, malah yang kayak lebih ke apa, menghambur-hamburkan uang, ya udah beli apa yang lebih kayak nggak mikir gitu, yang overspending gitu. Tapi overspending itu karena yang aku ya kerja juga, minta juga, doa juga segala macam kan, cuman pas ketika doanya di stop atau secara spiritualnya nggak connect, hanya kerja aja ya jadi seret gitu. Jadi padahal jadi seret gitu. Tapi emang sampai aku bilang pernah sama supirku, aku nggak pernah susah, dan aku emang mau ngerasain gimana sih itu rasanya susah, gimana sih bener-bener lo nggak punya duit, aku mau ngerasain Badi. Dan ketika itu udah ngerasain tuh bener-bener oh gini ya rasanya, akhirnya jadi bisa oh begini ya rasanya. Dan aku di posisi yang ibaratnya harus kayak mau tes juga kan, ada bilang your networking is your net worth. I have a lot of friend. When I was in hard situation, is anybody help me? Aku pernah tes Mbak Di. Orang yang aku tes pertama ya, satu temanku bule. Aku waktu itu masih punya mobil, jadi aku bilang gini, that's my car, this is my key, I need 3 million. Aku bilang, can you help me because this is, tau nggak, dia ngambil kartu ATM Permata, dia ngambil kertas lembar, nomor pinnya, dia bilang there is 300 there, take anything you need, and then just ini. Terus aku bilang no, I just text you, aku bilang gitu. And then aku pulang, dia bilang crazy girl. Jadi aku tuh ngetes, dan aku tuh tapi orang-orang yang aku tes yang emang aku udah punya value. Tuh orang tuh aku cariin villa, lukisan di rumah aku. Maksudnya aku bantuin dia Mbak Di. Jadi nggak mungkin dia bilang enggak kan gitu. Ada satu orang temanku boleh juga gitu. Aku minjem gini-gini. Oh ya, aku bilang aku punya 30 gram emas batangan di Pegadaian, dan aku lupa harus bayar ngambil, kalau kan bayar bunga kan harus ini. Oke, dikasih sama dia gitu. Pas besok tapi pas udah mau bayarnya dia bilang forget it, I waive your gitu. Dan itu aku sebel juga kan, jadi kayak jadi kan nggak bisa minjem lagi dong kalau ada ibaratnya pasti utang belum terbayar kan gitu ibaratnya, karena di waive Mbak Di, udah nggak usah gitu. Ada lagi aku sengaja gitu, misalnya gue mau tahu nih orang tahu gue lagi susah nih gitu, itu bukannya nggak dibayar, ada yang bilang nah yaudah itu buat hadiah orang Aira lah, ada yang buat inilah gitu loh. Cuman aku emang mau tahu rasanya yang mau tes juga, and then mau tahu how much is my value in front of people gitu. Yang bener-bener oh begini ya gitu, oh begini ya rasanya, harus bener-bener harus knocking people gitu, I need help. Tapi aku so far nggak pernah niat nipu atau nggak pernah tanpa bawa sesuatu, jadi pasti ada tuh BPKB, motor, mobil gitu, atau masih ada barangnya gitu. Gue titip sampai laptop apapun, aku masih punya 3 iPad segala macam. Jadi aku bilang, Anit segini nih pegang, nanti Senin gue ganti. In the end, lo apaan sih, udah lo gue transfer, udah bawa aja barangnya. Di situ aku ngerasa yang oke, I'm still okay gitu. Dan tapi kan banyak orang yang nggak percaya kan, maksudnya istilahnya kalau gini, masa sih kayak gitu, tapi I've been there. Jadi aku pernah di posisi yang bukan sih mempermalukan diri, aku nggak akan pernah mempermalukan diri untuk, tapi emang di situ kayak sosial apa sih Mbak Di, kayak social experiments gitu, kayak karena orang bilang your networking is your net worth. Jadi mau tahu juga gitu kalau emang in this situation is that people help me gitu. Jadi ya, tapi kebanyakan kayak gitu, ada yang balik udahlah yang itu anggap aja buat Aira, atau malah yang ini kayak gini kayak gitu. Cuman juga masih bisa nggak ada lebih dari 5 orang lah gitu, yang kayak tadi temanku yang boleh itu pun nggak jadi. Aku bilang no, you're crazy girl, tapi sekarang dia orangnya udah meninggal. Yang situ ada yang satu profesor itu juga yang udah di wave gitu sama dia, Prof, can I give you a transfer atau let's meet, I will fan. No, I just pay di. Tapi kalau mau dihitung, aku bantu dia pun udah nggak kehitung Mbak Di. Kalau aku mau jadi konsultan pun I accompany you gue udah kalau mau ngecas pun bisa, tapi aku enggak. Jadi emang aku misalnya kalau mau ngasih tau ke teman-teman, when you have value, kayak nanam aja deh dulu gitu. Betul. One day, suatu saat kita nggak pernah, kita nggak, tapi emang bukan niatin nanti gue begini-gini, enggak sih ya, karena kan kita nggak kepikiran kan kayak ada, Lid gue mau nyari ini nih kayak gini, lo boleh temenin nggak, atau Lid kayak gini, pokoknya aku ya udah when I'm available, ya udah gue ini, ya udah gue bantu, gue apa segala macem gitu. Tapi one day kita has something yang kita ini kan, kita ke dia gitu, masa sih dia nggak bilang enggak gitu loh Mbak Di. Tapi kan bukan manfaatin ya. Ada orang gue nggak pernah ketemu, nggak kenal segala macam, tau yang balik gini minjem uang 3 juta misalnya, kan kaget ya. Ini orang yang mana? Ini kapan ininya gitu loh ibaratnya. Kok pede banget gitu, tapi kan kita mau bilang nggak ada dosa gitu kan Mbak Di, kita bohong gitu kan.
kan bingung ya mau ininya gitu. Kadang juga ternyata dia penipuan kan, ada yang dia nge-hack ininya kan kayak gitu. Cuman ya dari kan ada business value, ada personal value yang kita tuh harus ini. Cuman aku nggak mau ya orang just see me look okay, people look silly, have a good life, tapi up and down-nya tuh biasanya aku tuliskan di buku-buku yang aku siapkan kan, aku pasti buku. Jadi yang gila ya mbak, lo ternyata pernah kayak gini, lo ternyata kayak gini, ada tuh sering banget. Mbak, gue baru belajar LOA tuh baru kemarin lo ikut gini-gini, lo ternyata 2020 lo udah ngejalanin ya. Bahkan pas kecil. I don't even know itu LOA. Gue emang nggak tahu tuh manifest. Yang penting gue bilang gue mau keliling dunia, gue mau punya rumah, I wanna buy my house, kan nggak tahu mbak. Ternyata pas tahu, oh harus ditulis, oh harus divisualisasi. Kalau emang itu yang aku lakukan kan. Jadi dulu waktu belum punya rumah tuh setiap ke mall ya aku cari-cari yang pameran-pameran aja. Punya mobil pun udah brosur-brosur aja mbak di dengan pede, warna apa, mau apa. Jadi aku bilang, kalau bilang lo mau apa, what's your dream, mau punya mobil apa, yang berapa, warna apa, merek apa. Ribet amat mbak, yang penting gue duitnya dulu. Lo nggak bisa. Lo nunggu duitnya dulu bisa jadi 20 tahun lagi. Lo lebih mau gue punya rumah di mana, berapa are, tingkat berapa, rumah berapa, aku gitu-gituin. Ya pokoknya udah duitnya aja gampang lah, nggak bisa aku bilang gitu. Jadi kalau aku giniin orang, karena kenapa, gue tuh udah ngegambar, udah cari-cari lokasi, visualisasinya gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya mau diniin, aku lebih ke from dream. Jadi dari I'm not come from bukan heavy family, tapi karena dari kesusahan itu yang kuliah, dapat beasiswa ke luar negeri nggak diambil, dapat PMDK, mau milih mau di dulu UGM mau di apa, nggak diambil gitu loh Badi. Jadi sekarang aku kan soalnya you not even S1 kan, makanya kalau misalnya jadi pembicara Bali tambah belakangnya apa, nggak ada, maksudnya SH, SE emang belum ada di Badi. Jadi tapi aku ngambil sertifikasi banyak yang minimal kayak CPA itu kan kayak certified CPS kan, public speaker gitu, terus KNLP atau apa kan. Jadi aku bener-bener ambil yang minimal tuh ada belakangnya yang informalnya gitu. Tapi rencana aku juga tahun depan mau ngambil S1 yang walaupun di UT lah, mau di mana kayak jadi minimal ya. Gue minimal S1 loh, yang kemarin tuh yang dulu-dulu kebanyakan kerja, yang dulu-dulu emang aku not afford, my family is not afford untuk nyukuin aku S1, yang sekarang ya aku harus gitu. Dan itu yang menarik ya, maksudnya saya ngelihat tadi kayak Mbak Lid bilang ya, katakanlah misalnya Mbak Lid pada saat tahu teorinya, terus baru realize ternyata itu loh yang gue lakuin. Udah dijalanin, gue udah tahu. Jadi sudah mempraktekkan, ya kan? Nah itu kan sesuatu yang mungkin gak setiap orang ngalamin. Oh ya? Itu namanya ini, itu begini, itu harus begini ya kan, mudahan gitu. Iya. Terus yang menarik lagi tadi kalau saya dengar adalah biasanya orang itu adalah gini, kalau udah punya dia wanting more. Kalau Mbak Lid kan beda tadi ya, udah punya malah bisa sih orang gak punya, gue pengen ngerasain gak punya kayak gimana sih. Experience itu something yang different kan gitu, mengharapkan sesuatu yang lain gitu loh. Jadi ya kalau tapi itu salah Mbak Di, jangan ikutin teman-teman. Bukan, maksud saya kan berarti ada something yang perjalanan orang tuh beda-beda. Lebih ke empati aku merasa. Karena kan banyak orang bilang bahwa tidak pernah merasa cukup. Iya toh. Ada orang yang ternyata merasa lebih terus jadi begini, gimana ya caranya supaya saya itu tidak menghambur-hamburkan. Iya kan? Akhirnya mencari cara supaya bisa menghargai apa yang kita punya. Nah nggak semua orang kan begitu. Jadi saya ngelihatnya dari sisi positifnya tuh begitu. Gitu. Nggak semua orang bisa begitu bisa loh. Melihat sisi gitu. itu. Ya kan? Karena yang ada kan, nah ini yang menurut saya juga fenomena yang terjadi saat ini. Ini mungkin balik lagi, waktu itu kita sempat ngobrol sama Bu Debra, kita ngomongin soal Gen Z nih, ya, yang selalu jadi pembicaraan. Tapi balik lagi kayak saya sempat bilang juga sama Renzi, Gen Z itu mungkin salah yang seumuran kita, ya kan? Karena kita yang membentuk mungkin dulu kita susah, akhirnya kita memberikan lebih kemudahan, gitu ya. Jadi sehingga mungkin generasinya sangat berbeda dengan kita, gitu. Nah satu hal yang kemarin juga kita sempat bahas adalah banyak sekali saat ini itu sedikit-sedikit mental health, ya. Terus kadang-kadang pada saat kita let's say misalnya bilang kamu tuh salah loh begitu gitu. Nanti jadi teriaknya adalah insecure toxic atau lah kitanya yang dibilang toxic atau dia yang akhirnya jadi playing victim gitu. Nah ini yang saya ngerasa gini,
apa ya yang kita bisa lakukan Untuk supaya anak-anak. itu bisa berubah. Iya. Jadi tadi itu kayak yang Bali ceritakan, itu jauh banget dengan apa yang mungkin Terjadi saat ini ini. terjadi gitu loh. Iya kan? Makanya seneng banget pas tadi Bali cerita gitu. Beda loh gitu, ya kan? Apa yang terjadi sekarang dengan yang Balik alamin, dan bahkan Balik menuangkannya di dalam bentuk buku untuk itu bisa menjadi value juga buat yang membaca. Amazing sih. Aku baru tahu namanya resilience baru belakangan, Tapi itu and yang then I benar, say, oh that's me. Iya. Jadi banyak banget ya, walaupun aku belajar bahasa Inggris tapi kan kita nggak tahu teman-teman kalau ada sesuatu yang ini benar-benar yang resilience itu ketika even you are in the rock bottom tapi you not give up. Tapi you not going to ya makanya tadi aku cerita sama Renji, aku pernah Mbak di tahun 2021 sampai 2000 ketika aku memutuskan untuk jadi life coach, aku ikut sertifikat, kan kita COVID tuh. Aku ikut online all the certification, LOA, akhirnya ngambil LOA certification, mindfulness certification, business coach, everything aku belajar untuk dapat certification, ada sampai 100 jam lah, 13 jam ya kayak gitu-gitu aku belajar. And then dari situ aku melihat oh ya ini banyak banget nih yang harus lebih dibantu gitu, lebih ininya. Cuman ya kayak mental health itu kalau mau dibilang gimana ya, sekarang kayak malah di alam gitu loh. Jadi kayak mereka rapuh lah ibaratnya. Jadi kayak misalnya aku ngomong apa gitu sama anakku, dia bilang gini, mami kok body shaming sih gitu. Terus itu anak kecil loh. Karena aku bilang, "Hi, why you getting so dark?" Kan dia kan habis 2 bulan 1 bulan ke ini kan ke Flores kan gitu. Oh my god, why you getting so dark? Mami, why you body shaming, kata dia. Aduh. Aku bilang apa gitu, aku ngomong apa gitu. Kok gini-gini, terus dia bilang gitu. Mami aku jadi nggak insecure deh gitu. Jadi emang mereka jadi rapuh kan gitu. Maksudnya karena kita dulu tuh terbiasa kita manggil orang penjolo ini. Kita tuh udah biasa ngebully-bully orang gitu. Aku dulu dibilang tepos lah, apalah segala macem gitu. Jadi yang biasa. Sekarang kan itu sesuatu yang malah kita harus be careful banget karena mereka rapuh kan gitu. Cuman yang kayak aku bilang tadi, mental health ada sesuatu yang emang kita bukan di bidangnya ya, jadi kita nggak tahu apakah ada trauma, apakah dari abuse kayak segala macam kayak gitu kan. And then yang penting tuh kita tahu perjalanannya ketika people dan mental health itu bukan berarti orang sukses apa orang yang religius pun tidak mengalami Mbak Di. Jadi ketika aku pelajarin, even orang-orang kayak ada namanya kayak Imam Ghazali, dia pernah berada di posisi 3 bulan dia itu depresi. Sekarang kan sebutannya mental health, kalau dulu kan depresi. Apalagi question kayak religion, kenapa orang kayak gini atau kenapa is it God, kan kayak gitu kan banyak ini. Dan makanya yang aku tuh pernah sampai aku bilang setahun apa I don't want aku tetap Islam, aku mau mati dalam keadaan Muslim, tapi aku pernah yang don't want to label myself atau I don't want to be ritualnya gitu. Aku pernah ngejalanin situ sampai aku kemana kayak mau experience gitu tadi. Dan kata ada Pak Ustadz bilang, kamu hebat, kamu kuat, bisa balik lagi ibaratnya. Tetap kalau ada orang kan yang bener-bener malah meninggalkan nggak apa-apa kalau dia menghold something yang lebih baik kan. Intinya mau agama apapun, mau keluar dari Islam ke Hindu, mau kayak gimana, as long you become a better person, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo jadi sesuatu yang you even harm yourself, you even has no value of yourself, atau you even harm people, itu kan yang question gitu loh ibaratnya. Jadi kayak dia tuh yang jadi like animal lah ibaratnya. Lu mau ada tuh kayak misalnya lu mau kissing, kayak maksudnya you don't have a norma, itu yang kita against kan. Tapi kalau aku yang I find more than 10 people, teman-teman muslim yang sekarang dia mau change apa, even no religion is okay. Aku cuma bilang, is that make you happy? There is no problem with the religion, bukan agamanya, tapi kebanyakan orang enak sama orang-orangnya. Kayak misalnya kayak aku aja kadang kayak jilbab ini, lu gimana sih pakai jilbab masih pakai ketat, lu gimana sih pakai jilbab masih pakai jeans, lu gimana sih gini-gini. Jadi ibaratnya ngerti nggak? Gue udah pakai jilbab aja udah untung loh, kan gitu sebagai rem ya ibaratnya. Kalau enggak ya gue terus, kalau enggak ya gue pacaran gitu loh Mbak Di. Ini makanya kemarin ngomong-ngomong apa gue bilang, tahu nggak gue virgin loh, karena dari terakhir sama laki gue, suami gue yang ini kan gue enggak. Jadi kalau gue misalnya mau nikah lagi aku bilang virgin, bener nggak? Kan belum ke-touch selama 10 tahun kan Mbak Di sebagai single gitu. Tapi kan itu pilihan kan, karena aku bilang I've been there, aku pernah kerja di kapal pesiar ibaratnya yang beda ya, have sex sama sleep kan beda nih kalau kita di sana. I've been sleep with some people misalnya. Ya
kissing is normal gitu. Tapi maksudku I been there. Tapi kalau sekarang aku have decided that gue mau bener deh gitu. Gue mau proud deh nikah yang I'm still virgin. Kalau dulu kan nikah yang dulu enggak gitu misalnya kan. Jadi sesuatu yang kita have a choice to choose, lo mau hidup kayak apa gitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang they live their life ruled by others. That's the Jadi point. yang kayak because of this, dan itu yang terjadi di generasi sekarang kayak anakku. Jadi kalau dia tuh kayak lebih ke follower Mbak Di. Kalau aku tuh lebih ke trendsetter yang gue nggak peduli lo mau kayak gimana, this is me gitu. Jadi kayak gue nggak mungkin tuh, kalian nggak akan ngeliat tuh gue pakai abaya yang ini misalnya, pakai jilbab yang ini, mau dimanapun this not me. Jadi this is my way, this is my style gitu. Aku mau pakai, kadang waktu di Ubud pakai jeans belel misalnya, itu oke. Tapi ketika pengajian ada Pak Ustadz teman-teman gitu ya aku sesuaikan dong gitu Mbak Di. Tapi penting buat kita tuh ada satu kata yang buat aku terbuka itu, ada namanya free will Mbak Di. Ketika aku tahu free will, what does it mean free will? Oh ya. Jadi free will itu kita tuh kayak decided, tapi again anything has a risk kan. Jadi sebenarnya kita mau ngapain aja terserah, tapi you take the risk ya. Jangan sampai lu pakai bikini di ini tapi orang Indonesia ya mulutnya kayak gini. Hello. Nah, bentar. Ngerti gak sih? Ini you take the risk gitu loh. Lu kan begitu. Ya kan? Mumpung belum lupa nih. Sorry agak motong. Tapi yang Mbak Lita disampaikan ya kan. Itu kan intinya pilihan. Yes, it's a choice. Ya kan? Tapi choice dengan sadar Mbak Di. And take the risk-nya. Gini, banyak orang saat ini itu nggak bisa mengambil pilihan. Sehingga pada saat dia melakukan sesuatu, dia bilang itu karena orang lain. Contoh, mohon maaf ya. Misalnya katakan ada orang melakukan hal yang negatif. Let's say dia bilang, karena saya anak broken home. Banyak kok anak broken home yang berhasil. Betul. Ya kan? Terus tadi mohon maaf ya, kalau ngomongin soal agama, sorry nih, ini saya ya. Buat saya agama itu buatan manusia, mohon maaf. Yes. Karena yang penting itu punya keyakinan. Betul. Apa yang mau kita pilih, agama itu mengajarkan ini loh, kamu milih ini, Islam begini, Hindu begini, mana yang fit di kamu. Yes. Kita kan percaya Pancasila, Tuhan itu yang Maha Esa. Jadi mau apapun agamanya, balik lagi kita punya keyakinan atau enggak. Kalau kita nggak punya keyakinan, tapi hanya punya agama, sama kayak kita punya furniture, nggak ada rumahnya. Jadi ya kehujanan, ya kepanasan. Tapi kalau kita punya keyakinan, apapun itu kita punya rumahnya. Kita bisa bikin rumah itu jadi menyenangkan, bahagia. Pilihannya ada di kita. Jadi tadi apa yang Mbak Lita sampaikan itu saya rasa it's a choice. Yes. Life is a choice. Aku ada bilang gini, temanku bilang ya, is that possible one day you open your hijab? Of course yes. Aku bilang gitu. It's up to me. Kalau misalnya gue mau ke Eropa kemana yang gue ngerasa nyaman, yang kalau gue pakai celana pendek sama tank top orang nggak ini, I do it. Jadi aku maksudnya yang ibaratnya aku udah tahu yang Tuhan itu di mana, Tuhan itu siapa, Tuhan itu apa yang ini kayak gitu loh Mbak Di. Aku bukan misalnya, makanya ketika kita tuh melepaskan kata dosa yang selama ini gue ketakutan karena dosa nih gitu. Ketika kita udah ngelepas itu, yang free will itu, yang you responsible of your things, you believe things, tapi you responsible, itu kita udah nggak ada yang, makanya udah nggak ada kewajiban lagi yang I need this. Jadi lebih ke spiritualnya gitu. Makanya itu yang perjalanannya emang panjang Mbak Di. Makanya kalau aku ngeliat orang kayak gimana aku bilang it's okay, you have to do yourself gitu. Journey, makanya ada aku buat buku itu spiritual self healing and spiritual journey. Kita ada 8 orang di situ Mbak Di. Sampai kita nulis yang everyone is different. Tapi kalau aku baca teman-teman yang misalnya terlalu vulgar, kayak misalnya dia di abuse, yang kayak seksual ini, yang kayak suicide, aku bilang don't write it in the book, karena kita nulis buku itu bukan untuk mengungkapkan aib. Tapi kita ingin memberikan inspirasi dari hasil itunya. Jadi nggak perlu di misalnya my father kayak misalnya mukul gue, ngelempar gue, itu nggak perlu. When I was young, aku pernah berada di posisi yang orang tua kasar. Ingat itu aja, tapi bukan yang detailnya diapain. And then kayak misalnya dia one night stand, and then dapat anak, nggak perlu diceritain. When I was young, aku pernah berada di posisi kenakalan remaja. Mikir sendiri dong, kenakalan remaja can be sex, can be obat, kan gitu Mbak Di. Karena kenapa? Kita punya anak nanti. Orang baca, lu sekarang udah sukses kan, kita nggak mau. Ya ampun, ternyata gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman, menulis buku itu kita bukan untuk
mengungkapkan aib, tapi dari aib yang pernah kita lakukan, what kind of inspire-nya kayak gitu. Betul. Kayak misalnya gini, jangan nulis yang pernah dikejar-kejar debt collector, duit numpuk, bangkrut. You don't have to, tapi minimal aku pernah berada di posisi kesulitan keuangan. Pernah berada kayak misalnya mau bunuh diri, bisa bilang berada di posisi yang kehilangan arah, hampir depresi. Apa something gitu, tapi bukan yang exactly gitu. Jadi aku coaching teman-teman yang bikin buku itu lebih ke yang real, good is releasing, tapi stop it, enough for you to know, don't let your kids segala macam tahu, dan don't let the world know. Change the word, framing your word, apa ininya gitu. Gitu. Jadi aku bilang menulis buku itu bukan berarti kita mengungkapkan si A si B melakukan kejahatan sama kita. Mertua kita begini-gini, is not about that. Tapi dengan keadaan itu, what kind of things, good thingsnya yang bisa kita iniin. Walaupun saat itu misalnya pernikahan begini, mertua gini, tapi saat ini dalam posisi apa? Is it good atau masih dalam keadaan? Kalau udah bagus, bersyukur sekarang begini. Kalau belum, kita on proses gitu loh. Jadi ibaratnya bukannya yang menjelek-jelekan diri gitu loh Mbak Di. Gitu. Aku bilang kayak aku mau nulis buku Perempuan dan Impian chapter kedua nih Mbak Di. Jadi emang sengaja yang kemarin kayak aku bilang, kalau yang kemarin satu kan tentang sesuatu yang my achievement, I've been travel 50 country, I have a car. Anakku cuma bilang, "Mami, there's iCar." Oke. Cuman bilang oke aja. Less than 2 years, walaupun bekas, ibaratnya mobil Ford kan sama tuh, sedan hitam aja kan kebeli Mbak Di, cash lagi kan, walaupun cuman 75 juta gitu. Tapi itu anakku tuh dia manifestor. Kalau aku projector. Dia tuh yang, "Mami, nanti kita di apartemen itu ya. Mami, itu ini," kalau dia nulis bikin gambar tuh yang rumah, ada kolam renang, ada ayunan, ada apa Mbak Di. Kalau dia di sekolahnya katanya, "Ayo suruh bikin rumah Mami sama ini." Yang dilihat, buset, ini ada ayunan, ini tingkat, ini ada kolam renang. Kan orang-orang kan gunung, rumah kan. Dia lebih manifesting ya. Tapi aku bilang, aku nggak tahu dari mana, karena dia manifestor kan. Berarti dia yang kayak gitu, "Mami, itu iCar." Oke, nggak lama bener-bener kita terjadi gitu. Emang kalau orang yang nggak ngerti bilang, sombong lah apalah gitu, tapi I don't care. Sekarang kan udah banyak ya, di ini juga udah banyak yang aku sampai teman-teman Balit, lo kenapa nggak ngajar aku segala macam? Tunggu, ini yang kemarin udah selesai. Kan ini jatuh nih gitu kan. Jadi di sekarang ini aku di proses yang malah Tuhan biarkan aku di situ, dan sampai kemarin aku bilang yang di 2023 ini, "Cukup Tuhan," gitu. Akhirnya aku balik lagi. Dan sekarang udah mudah lagi Mbak Di. Yang dulu kan emang bener-bener kayak kita tuh kayak ngeblok ya. Emang aku minta, kok sekarang aku udah di posisi dilancarkan lagi. Gue nggak mau pergi sebelum sholat duha misalnya. Terus gue sebelum udah yang di motor aja tarik nafas, Tuhan aku mau kayak gini, sampai rumah aku dapat good news. Jadi sekarang udah yang nggak apa-apa deh Tuhan gitu. Jadi udah di posisi udah terbukti yang udah maksudnya udah di posisi yang aku accepted, maybe this is my gift. Aku connection ke jalurnya tuh udah kebuka gitu loh Mbak Di. Ibaratnya sampai aku bilang, aku pernah Ustadz bilang, Tuhan itu menutup aib kita di depan orang tua. Aku bilang, aib apa ya? Jadi aku ngerasa nggak pernah ngelakuin dosa. Jadi aku bilang, si Pak Ustadz ngelakuin dosa apa ya? Kok dia selalu ngomong jangan ini karena Tuhan. Aku nggak pernah punya dosa. Jeger, aku dikasih Tuhan kesempatan di mana walaupun itu anggaplah di ibaratnya dosa, dan di situ satu, Tuhan jangan biarkan orang tahu ini dosaku. Karena aku selalu ngenyek orang kan, selalu yang ngerasa hidupku bersih, nyakitin orang enggak, dan gue nggak ada dosa, tapi ngenyek orang ketika orang bilang kita tuh baik karena Tuhan menutupi aib-aib kita. Kita terlihat baik karena Tuhan, tapi aku bilang, dosa apa emang yang lu tutupin kan gitu ya, kerasa nggak ada kan. Tapi pas di COVID itu aku bener-bener merasa ada melakukan sesuatu yang ini kind of dosa yang aku nggak mau orang tahu. Jadi aku minta sama Tuhan, Tuhan tutupin jangan sampai orang tahu dosaku. Nah di situ yang bener-bener ya itu pelajaran-pelajaran yang ini kayak gini, kayak gini gitu. Nah sekarang aku yang udah accept, aku punya special gift mungkin yang jalurku udah yang dengan melalui aku seorang muslim, dengan menjalankan apa yang harusnya dijalankan, disitulah rezekiku kebuka gitu. Setiap orang kan beda-beda. Di situ aku terima yang Tuhan, I'm accepted my gift, dan I'm happy to share it to people. It's not about religion, karena Tuhan itu nggak harus mengada-ngada gitu. Kita cukup touch yang this is what I want, thank you, I will receive it. Itu aja. That's amazing. And then I'm ready to write my second book untuk Perempuan dan Impian, baru ketika udah ada
yang kayak miracle baru nih Mbak Di gitu. Tapi miracle baru itu bukan dari kekuatanku, tapi aku mau bilang itu kekuatan ketika kita tuh connect ke Tuhan. Aku merinding loh. So kayak gini nih misalnya nih, tadi aku bilang ini cafe, ini studio, it's nice ya gitu. Misalnya aku just like, okay, maybe I want it one day, tapi itu aja, you have a thing gitu, don't know whether 2 years atau 5 years, tapi kalau kita bener-bener like I want it, ya kita nggak tahu dari mana Mbak Di bisa aja gitu ya. So, gitu kan, ibaratnya itu is anything, itu ilmu yang emang bukan ilmu sih, ibaratnya sesuatu yang emang masih ngawang, orang bilang apaan gitu, tapi aku mau sharing yang emang ada kekuatan yang di luar kita gitu, tapi ketika kita menjauh, energi kita atau vibrasi kita nggak connect ya kita jauh gitu Mbak Di. Tapi ketika kita udah bukan give up tapi surrender ya, yang Tuhan terserah deh gitu. Kayak sekarang nih aku udah bilang Tuhan terserah deh kayak gini-gini gitu, tapi aku maunya ini ya. Terserah deh. Tuhan kalau boleh aku kayak gini ya gitu. Tapi udah yang nyantai gitu loh Mbak Di, nggak yang ngotot, udah kayak gini. Thank you Tuhan, I believe the best. Tapi this is what I want. Kita harus sharing, this is what I want. So whatever is the best, I accept it gitu. Udah yang di posisi yang aku udah nggak yang kayak dulu yang gimana-gimana. Tapi sekarang I know what I want. Tapi aku juga connected to Tuhan. Aku izin ya, misalnya kayak minta izinkan aku untuk kayak gini, izinkan aku untuk mendapatkan ini, izinkan aku untuk melakukan ini. Lebih gitu sih Mbak Di. Jadi Tuhan bisa in 1 second to put you in down. And it will be time to rise up again. Reflection. Keren banget. Tapi one last thing, karena ini kan Hari Kartini tuh ya. Renji pengen tahu makna Hari Kartini buat Mbak Di sama Mbak Lydia. Apa sih makna Hari Kartini dan visinya ke depannya untuk melanjutkan perjuangan sosok Kartini itu untuk Mbak Di dan Mbak Lydia itu seperti apa, boleh nggak? Oke. Ibu kita Kartini itu kan kita mengetahui beliau itu kan dari tulisannya ya, tulisan yang ditulis, dikirim ke orang, di compile, and then ada foto juga. Jadi kalau kayak sekarang tuh aku selalu bilang your story is matter. Ada orang yang berpikir nggak usah nulis buku lah, gue belum sukses, siapa sih gue atau siapa sih lu, siapa sih yang nulis buku gitu. Jadi intinya setiap kita punya cerita yang unik, cerita kita yang ini, kita harus punya sesuatu value, and then make a legacy. Legacy itu kan bisa apa aja ya. Kalau aku legacyku dari buku, suatu saat aku nggak ada orang yang menemukan buku Perempuan dan Impian, karena itu ada 5 teknik LOA to achieving your dream gitu loh Mbak Di. Jadi itu yang Balit yang lo omongin itu sama lo sama Sri Arkasna, Balit lo yang ngomongin itu sama lo kayak gini-gini. Ya lu kan dia dari kapan gitu, aku kan udah dari dulu, udah praktek dulu baru aku tulis kan, dan based on I want this happen, I want this happen gitu. Jadi ibaratnya balik ke ibu kita Kartini itu kan nggak harus seperti beliau, tapi setiap kita punya keunikan yang bisa kita banggakan dan minimal bisa menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Minimal kita bisa menjadi sosok yang jadi role model buat diri kita sendiri dan buat keluarga kita sendiri sih. Karena kalau ngomongin ibu kita Kartini kan terlalu ini ya, terlalu luas ya, tapi minimal make yourself proud, always make yourself proud and be better person every day. Nice. Aku sih kalau saya nggak tahu, saya yakin mungkin kalau di angkatan saya pasti selalu ingatnya sama ibu kita Kartini itu adalah habis gelap terbitlah terang. Ya mudah-mudahan nih buat winners di rumah yang mungkin masih muda ya kan, boleh cari itu ya. Apa yang tadi disampaikan sama Mbak Lydia, itulah habis gelap terbitlah terang. Benar. Itu betul-betul kejadian nyatanya. Dari habis gelap itu terbitlah terang. Izinkan dirimu berada dalam gelap, tapi believe kamu akan kembali terang. Itu ya Mbak Di? Betul. Betul. Dan buat winners yang di rumah, mungkin kalau saat ini lagi merasa punya mental down ya kan, atau lagi merasa kok kayaknya semuanya gelap sih, one thing yang kita harus realize adalah harus tetap punya keyakinan,
harus berani ambil pilihan, Betul. ya, dan harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Karena apapun itu, saat kita berpasrah seperti tadi yang Mbak Lydia bilang, ya kan, udah nggak ngoyo lagi, udah ikhlas, malah gitu, lebih mudah jalannya. malah lebih mudah jalannya. Sehingga apapun yang dialami saat ini, yakinlah bahwa one day itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kita. Mungkin saat ini kita belum paham itu yang baik buat kita. Gitu. Benar banget Mbak Di. Thank you banget Mbak Lid udah Thank you sharing banget, sama Mbak kita. Lydia. Dan satu lagi, iya. dalam keadaan apapun, oh aku lagi dikasih posisi ini, Iya. oh ujianku lagi ini. Jadi ketika kita bilang komplain nggak bisa kayak gini-gini, kalau aku nggak yang ini, what is behind this? Ya, Ya. Tuhan lagi pengen aku belajar aku apa lagi ya. ini, Ya. oke, jalanin aja. Ya. Tapi nanti pasti ada maknanya. Tapi nggak yang dilawan, nggak yang kok Tuhan nggak adil sih, kok kayak gini, Iya, enggak. iya, Tapi yang iya. oh I have to experience this ya, Ya. gitu. Disenyumin aja, dinyengirin aja. Dan kuncinya adalah satu tadi dari Mbak Lydia yang Renggi tangkap, resilience. Resilience itu pun Ya. aku baru tahu the meaning of resilience. So I'm very proud of myself. I'm a resilience person. Nice, thank you Mbak. Semoga Lid. teman-teman bisa Mbak menjadi Lydia. orang yang resilience juga. Di Google Amin. aja resilience apa-apa. Sering Apa dengar ya, itu tangguh kata. ya, tangguh. Iya, tangguh. Bahasa Indonesia. Cuman kayaknya Ya. resilience lebih dalam Itu gitu. lebih power sih, karena itu Powerful. yang tadi Mbak Di bilang, kenapa orang-orang menjadikan brokamu atau kayak gimana itu kan mereka sebagai mental victim ya. Iya. Victim mindsetnya. Nah, kita resilient itu yang power kita, yang merubah, yang merubah harusnya kita. itu menjadi Itu sesuatu yang jadi yang kita lebih I have baik. to be Yes. resilient. Itu yang gimana Betul. merubahnya? By one word, be resilience. That's it. Dah. Bungkus. Thank you. thank you. Terima kasih, Mohon Mbak maaf Lydia. apabila ada kesalahan atau sesuatu mungkin yang tidak sesuai atau sesuatu yang tidak harus teman-teman ikuti atau Ya. tidak harus be in understand. You don't have to understand. I don't have you to understand, but this is my story. Thank you. Yes. Dan jalan ninjanya seorang wanita ninja dan Kartini masa kini. Yay. Terima kasih. Kenapa? Karena kita Kita bukan wanita manja, manja, tapi tapi kita kita wanita ninja. Yay. Thank you.